Berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Hari ini pun ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoaks. Pada hari ini akun hoaks yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga. Karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi. Bahwa yang mengembangkan wacana ini kan adalah kelompok-kelompok yang memang oposisi. Ya kalau bicara pertarungan 2024 ya pihak yang kalah lah kira-kira gitu lah. Belum move on lah. Halo sahabat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari pengamat politik sekaligus founder Indobarometer Muhammad Kodari saat tampil di Total Politik bersama dua host andalannya Budi Adiputro dan Ari Putra. Pada kesempatan itu, M. Kodari membongkar siapa di balik serangan kepada Gibran Rakabuming Raka dengan polemik Fufu Fafa. Menurutnya, mereka itu jelas adalah pihak yang ingin Prabowo Gibran retak. Mereka juga kelompok pembenci Jokowi dan Gibran. Mereka ingin menjatuhkan Jokowi dan Gibran dan berharap agar Prabowo bersama-sama mereka ikut menghancurkan Jokowi dan Gibran. Lebih jelasnya, yuk kita simak bersama video berikut ini. Yang netizen rame juga ini soal Fufu Fafa ini loh, ya kan, soal apa bahwa Pak Prabowo mau aja sih kok wapresnya ya dituduh kan Fufu Fafa ini Mas Gibran gitu ya, dituduh nyerang Pak Prabowo gitu. Dan sampai Menkominfo juga menanggapi kemarin Bang Muni bilang wah ini bukan Mas Gibran. Terus siapa Pak? Ya, kita saya cari tahu kan Bang Muni kan. Nah gimana Mr. Kyung lihat? Ya pertama sederhana aja. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax ya. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong begini. Kutipan dari Fufu Fafa itu yang isinya kasar-kasar semua lah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya, pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya, akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi. Ya, terutama di masa lalu, sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya dan yang lain-lain. Memang trio macan lagi top nih ya. Iya, kan memang begini, anonimitas membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoaks. Pada hari ini akun hoaks yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga, dan setahu saya akun itu tetap aktif kok, tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoaks. Nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini gitu. Nah itu satu ya. Yang kedua, kalaupun misalnya ada kritik-kritik atau serangan-serangan politik dari si X ya kepada Y pada masa lalu yang memang notabene pada waktu itu berbeda posisi, ya rasanya wajar-wajar aja kok. Namanya juga lagi tempur, lagi bersaing. Kalaupun itu benar Mas Gibran. Kalaupun misalnya benar, ya. Ya lepas dari soal kalimat-kalimat bahwa itu kasar ya. Kalau kasar atau melanggar asosial tentu kita tidak bisa maafkan. Tetapi kalau saya yakin melihat dari kalimat-kalimat yang saya tahu yang muncul di Fufu Fafa itu, rasa-rasanya sih nggak mungkin kalimat seperti itu muncul dari Mas Gibran gitu. Kita kan bisa ngukurlah kepribadian orang seperti apa, kemudian komunikasinya seperti apa. Gitu. Rasanya nggak mungkin
kalimat-kalimat serendah itu keluar dari Mas Gibran. Ya paling beginilah, misalnya gini, kalau soal beda-beda posisi, beda-beda pendapat gitu ya. Ya Mas Bahlil misalnya, Pak Bahlil misalnya, itu kan pernah ada keluar juga rame kemarin setelah dia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, ada adegan dia siap presiden gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa wah Bahlil sudah punya ambisi jadi presiden. Nggak begitu, konteksnya nggak begitu. Konteksnya pada waktu itu Pak Bahlil menjadi relawannya Pak Jokowi. Lalu kemudian pada waktu itu ada adegan Pak Prabowo disalamin oleh punawirawan itu ya. Iya, siap presiden disampaikan kepada Pak Prabowo gitu. Dengan dasar bahwa menurut hitungan timnya Prabowo menang kan gitu kan gitu. Nah, itu diparodikan oleh relawan Repnas yang ketuanya adalah Bahlil. Tapi itu kan konteksnya atau settingnya pada masa pertarungan. Ketika sekarang konteksnya sudah sangat berbeda, Pak Prabowo bukan lagi lawan Pak Jokowi, tapi menjadi bagian dari Pak Jokowi, ya justru yang menjadi tim sesnya atau pendukung Pak Prabowo adalah Pak Bahlil gitu loh. Saya kira semua paham dan mengerti kok soal perbedaan posisi, perbedaan sikap dan perbedaan tapi argumentasi. kan gini, Mr. Gio, kalau saya membacanya, ini bukan hanya soal yang seperti Mr. Gio bilang tadi, soal akun, soal itu praktek teknis depan layar lah gitu ya. Itu kan on screen lah itu kan. Tapi kan di belakangnya kan sebenarnya ada kehendak yang sangat besar, ada keinginan yang sangat besar bahwa perkelahian dan hubungan yang panas antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini harus dikondisikan, harus dieskalasi. Oh iya, justru itu makanya kita menjelaskan ini karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu. Supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran gitulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Nah, tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, sebaiknya yang Gibran minggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja. Jadi ya kalau Pak Jokowi ditinggalkan Pak Prabowo, kalau Mas Gibran tidak berasosiasi atau ditinggalkan oleh Pak Jokowi, maka mereka akan senang gitu. Berarti upaya diskursus ini dari PDI Perjuangan maksud? Wah, saya nggak berani ngomong lah. Enggak, karena gini, kalau lihat peta politik elit dari semua partai cuma PDI Perjuangan yang tidak begitu dekat. Baru salam-salaman kemarin Bu Mega. Kalau saya cuma bisa bilang begini, belum ketemu salam-salaman aja. Ya, salam dari jauh ya. Gini, yang saya bisa bilang adalah bahwa yang mengembangkan wacana ini kan adalah kelompok-kelompok yang memang oposisi kepada Pak Jokowi selama ini. Akun-akun yang membahas soal ini misalnya itu memang akun-akun oposisi. Di X juga, akun YouTube maksud saya ya. Di X juga saya lihat memang akun-akun yang selama ini memang notabene nyerang Pak Jokowi terus gitu loh. Jadi kita tanpa harus menyebut partai atau mengatakan partai pun kita bisa mengatakan bahwa ini memang ada oknum-oknum yang sudah lama nggak suka dengan Pak Jokowi dan nggak suka dengan Mas Gibran gitu loh. Ya kalau bicara pertarungan 2024 ya pihak yang kalah lah kira-kira gitu loh. Belum move on lah dengan kekalahannya gitu. Nah, cara mereka move on dengan
menyingkirkan Pak Jokowi sehingga Iya. posisinya Jalannya makin dekat lebih sama mudah. Pak Prabowo. Iya, pokoknya mereka asal bukan Jokowi, asal bukan Mas Gibran, gitu. Mereka pasti nggak senang kalau Mas Gibran dekat dengan Pak Prabowo, mereka nggak senang kalau Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo, gitu. Dan karena mataharinya atau karena pemimpinnya ke depan adalah Pak Prabowo, cara mereka adalah dengan meminta agar Pak Prabowo ya meninggalkan atau menjauhkan diri dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Iya kan kemarin di acara Gerindranya ada Pak Azwar Anas kan? Ada. Iya kan? Pak Prabowo yang mention. Iya. Katanya Mas Anas menyampaikan salam dari Ibu Mega ya. Iya, gitu. iya, Dan kemarin Sekjen Ahmad Muzani juga di acara. Iya, tapi di acara pencabutan itu MPRS juga. highlight terbesarnya adalah terima kasih kepada Pak Jokowi, melanjutkan Pak Jokowi. Ya, dan satu, kalau Pak Jokowi dicubit yang tersakiti. juga Nah, kan. itu. Nah, itu gimana melihat Iya. respon Pak Prabowo? Itu rasanya kayak menggugurkan banyak spekulasi, keretakan, perpecahan, dan makin merenggangnya jarak kedua ini, atau? Oh iya, jelas sekali. Saya pernah kok dalam komunikasi personal ya Pak Prabowo itu ya pasti sangat membela Pak Jokowi gitu. Dan ini juga paralel dengan sikap beliau di publik, di umum, bahwa beliau dan Pak Jokowi itu satu, sama-sama mencintai Indonesia, sama-sama menginginkan Indonesia jadi negara maju. Dan ya kalaupun mau ditambahkan ya, bukan dari kalimat beliau tapi dari analisa kita, ya beliau memilih Mas Gibran itu kan dengan satu kesadaran bahwa beliau untuk memenangkan pertarungan harus bersatu dengan Pak Jokowi, dan Gibran adalah simbolnya Pak Jokowi gitu loh. Jadi bagian Pak Jokowi dan Mas Gibran itu adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan Pak Prabowo untuk menang Pilpres, sekaligus juga bagian tak terpisahkan untuk beliau mengejar cita-cita Indonesia Maju 2045 gitu. Jadi hemat saya sih kalau kita bicara bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu saya melihatnya sebagai satu kesatuan. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pendapat M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.